Ya, terima kasih teman-teman yang sudah on cam ya. Saya tadi sudah berusaha on cam, ternyata terlempar room. Ya, ini biar sesuai ketentuan dari akademik, setidaknya mahasiswa minimal on cam dulu 15 menit, baru bisa menyesuaikan tergantung sinyal. Sebentar sebelum saya mulai, saya share screen dulu. Oh ya, sebelum itu saya konfirmasi nih ke tugas akademik. Mas Yan, ini totalnya ada berapa mahasiswa yang ikut, kemudian angkatan berapa saja, terus prodi apa saja, Mas? Total kurang lebih 175, Bapak, angkatan 2019 dari prodi kedokteran saja. 100 berapa tadi? 175 kurang lebih. 75, oke. Prodi kedokteran semua ya, jadi nggak campur ya. Iya, prodi kedokteran saja. Oke, terima kasih informasinya, Pak Ian. Kita mulai, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prodi Kedokteran S1 Kedokteran FKMK Universitas Gadjah Mada yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi dalam kuliah ini. Dan juga terima kasih atas support teknisnya dari staf Mas Ian, dan juga para mahasiswa yang sudah bergabung mengikuti perkuliahan. Saya tidak tidak punya kewenangan untuk mengelola presensi dan sebagainya. Jadi soal terkait dengan teknik administratif, silakan para mahasiswa mengikuti apa yang sudah digariskan oleh FKMK. Karena saya unit saya atau home base saya di Fakultas Filsafat, bukan di FKMK. Jadi ya saya diberi tugas satu kali sesi untuk menjelaskan tentang subtopik hukum Islam dan universitasnya ini di kelas pagi hari ini. Pertama, marilah kita terlebih dahulu, kalau di kelas luring biasanya ada yang saya minta membaca surah Al-Fatihah, tapi karena ini daring saya kira cukup kita bersama-sama saja membaca atau memulai kelas ini dengan membaca basmalah. Silakan di open mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan, boleh bisa on mic kan ya teman-teman mahasiswa, Mas ya? Atau memang di setting nggak bisa? Bisa, Bapak. Bisa. Ya, oke, silakan kita baca basmalah bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya, karena sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, kullu amalin dibalin la yubda'u bi basmalatin fahuwa aqta. Dalam hadis yang lain ada versi yang berbeda atau melengkapi, yaitu kullu amalin dibalin la yubda'u bi hamdalatin fahuwa aqta. Yang lebih kurang artinya seperti ini, bahwa setiap perbuatan baik yang kemudian tidak diawali dengan membaca basmalah, dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang lain, setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan hamdalah atau ungkapan syukur alhamdulillah, maka fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Jadi kalau dalam konteks kedokteran kan ya bisa dianalogikan dengan tangan yang diamputasi atau anggota badan yang diamputasi. Jadi amal baiknya tidak sampai pada berefek pada kehidupan akhirat menjadi pahala amal soleh, tetapi ya tentu hanya kebaikan di dunia saja. Dan saya kira mencari ilmu adalah sebuah hal kebaikan, karena selain kewajiban juga
mengandung kebaikan-kebaikan yang lain. Karena itu biasakan membaca basmalah di awal. Dilengkapi boleh dengan hamdalah. Biasanya kalau para penceramah kan setelah basmalah, kemudian lalu hamdalah, bersolawat Nabi, dan seterusnya sampai amma ba'du. Nah, teman-teman mahasiswa Prodi S1 Kedokteran Angkatan 2019 ya Mas Ian ya. Iya, Bapak. Yang saya banggakan, saya share screen dulu sebentar, bahwa tema kita adalah kalau sudah terlihat bisa dikonfirmasi Mas Ian. Ampun. Oke, terima kasih Mas Ian. Nah, ini saya berbesar dulu layarnya. Ini tema kita sesuai dengan permintaan dari Prodi. Saya diminta menjelaskan tentang dasar-dasar pengambilan hukum dan Islam dan elastisitasnya. Karena ini nama saya Syarif Hidayatullah, gelar akademik saya MAGMA. Magister Agama saya peroleh dari UIN Yogyakarta, MA dari Universitas Gadjah Mada, Prodi CRJS UGM. Jadi kalau nama dibaca lengkap judulnya, nama saya adalah Syarif Hidayatullah Magma. Ini luar biasa ya, seperti erupsi Merapi magma. Nah, itu yang diberi nama oleh orang tua, alhamdulillah. Menurut saya namanya mengandung doa yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada almarhumah kedua orang tua saya. Syarif itu berarti orang yang memuliakan, hidayah itu petunjuk, Allah itu Allah, memuliakan hidayah Allah. Dan mudah-mudahan dalam konteks pembelajaran ini juga bagian dari bagaimana hidayah Allah melalui ilmu itu bisa kita raih bersama, dan ini selain menjadi tugas profesional juga mudah-mudahan menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua. Saya diberi kesempatan untuk memuliakan hidayah Allah melalui ilmu-ilmu yang saya pelajari dan kemudian dikembangkan termasuk di Universitas Gadjah Mada, termasuk di ruang kelas ini. Nah, ini waktunya sangat terbatas, saya lebih kurang ada 40 slide, tapi kelas kita hanya 1 jam atau 60 menit, dan itu diharapkan ada slot untuk diskusi. Nanti slot untuk diskusinya menyesuaikan dengan waktu yang sudah atau yang tersisa dari waktu yang ada. Tapi konfirmasi dulu nih Pak Ian, apa Zoom-nya itu memang terbatas 60 menit atau kalau lebih sedikit bisa ditoleransi Zoom-nya, Mas? Habis 60 menit ada kuliah lain, Bapak. Oh gitu, oke. Kalau begitu diingatkan ya Mas ya, kalau saya terlupakan paling tidak 15 menit sebelum kelas berakhir. Ya, nanti mohon diingatkan. Kalau materi nggak tersampaikan sesuatu, bisa nanti adik-adikan bisa diberi materi PPT ini nggak, kalau saya sudah disampaikan ke akademik, atau bisa di-download oleh mereka? Bisa di-download Bapak nanti. Oke, ada channelnya. Kalau gitu aman ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ini karena waktu terbatas, saya tidak membuka link video dari YouTube ini, tapi silakan nanti ya di sela-sela waktu kalian aktivitas bisa video yang terkait. Tapi ini acuan saja, Anda juga boleh melihat dari channel atau YouTube yang lain. Nah, saya mulai dari alur logisnya, membahas tentang pengertian hukum Islam yang menjadi topik utama dari kelas ini saat ini. Jadi kalau
memahami pengertian hukum Islam itu sesungguhnya ada beberapa istilah lain yang menjadi kata kunci untuk bisa memahami hukum Islam itu sendiri. Ya, terkadang kita mendengar syariah Islam atau isu penegakan syariah dan seterusnya. Nah, ini di sini. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain juga sering kita mendengar kata fikih. Fikihnya bagaimana, fikih sholatnya bagaimana, fikih zakatnya bagaimana, fikih nisa, fikih perempuannya seperti apa, fikih hajinya seperti apa, dan sebagainya. Atau mendengar menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, dan sebagainya, ini bicara. Dan kemudian berikutnya hukum Islam, nah itu sendiri. Jadi 3 kata kunci yang sekarang kita menjadi bahasan utama. Ya, karena kita harus sesuai dengan hukum Islam. Terkadang kita harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, 3 kata kunci ini memang sering dipahami, kadang tidak tepat ya, tidak mengatakan salah atau keliru. Hanya tidak tepatnya kadang-kadang saling tertukar, kemudian sehingga ketika menyuarakan sesungguhnya hukum Islam, lalu dikemas dengan kata syariah Islam, atau sebenarnya menjelaskan tentang fikih, kemudian dia mengatakan sebagai syariah Islam dan sebagainya. Jadi ini harus clear dulu oleh kita. Nah, karena itu saya sedikit mencoba memetakan bagaimana memahami 3 kata kunci ini. Kita mulai dari syariah, akar katanya syariah yang berarti jalan ke sumber air atau mata air. Nah, itu asal kata syariah dari syariah, berjalan menuju ke mata air. Jadi karena sesungguhnya kita manusia ini sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang kemudian kita tuju ya di dalam kehidupan ini, dan Allah memberikan semacam oase untuk kita, sumber air di tengah tandusnya dunia spiritualitas, di tengah kehidupan manusia, termasuk manusia modern sekarang. Maka kemudian Allah memberikan syariat kepada setiap nabi. Rasul Allah menurunkan banyak rasul dan nabi untuk umatnya di seluruh dunia, dari zaman Nabi Adam sampai pada berakhir pada Nabi Muhammad, dan itu dengan syariat yang diberikan khusus nabinya. Karena itu syariat yang Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Musa dan seterusnya. Karena esensinya sebenarnya agama yang Hanif sebagai turunan Nabi itu esensi Islam. Lalu karena syariatnya berbeda, kemudian orang umatnya menyebutnya, atau Al-Quran sendiri menyebutnya dengan bahasa-bahasa yang lain ya, seperti kita menyebut agama yang esensinya Islam itu yang diturunkan sebagai syariatnya Nabi Musa, kemudian dengan nama Yahudi dan seterusnya, itu adalah nama dalam konteks eksoteriknya atau sampulnya. Meskipun esensinya sama, mengajarkan tentang ketauhidan, tentang bagaimana berjalan hukum menuju pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, kemudian secara terminologis syariah ini yang saya kutip dari Muhammad Saltut ya, didefinisikan sebagai aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan saudara-saudara sesama muslim dan saudara-saudara sesama manusia, bahkan dengan alam dan kaitannya dalam kehidupan kita semua. Nah, ternyata syariat Islam ini adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kita manusia. Jadi Allah tidak butuh Islam, Allah tidak butuh syariat, tapi syariat Islam ini diberikan untuk kita. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang baik, baik ketika secara vertikal berhubungan dengan Tuhan, Allah sendiri, maupun secara horizontal,
berhubungan dengan sesama muslim, dengan manusia yang lain, dengan alam semesta dan sebagainya, atau yang dikenal dengan hablum minan nas. Kalau yang pertama hablum minallah. Jadi syariat Islam ini mengguidance kita, membimbing kita dengan segala aturannya untuk bagaimana berkomunikasi, berhubungan yang baik secara vertikal, hablum minallah, dengan Tuhannya, dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga hablum minan nasnya, dalam pengertian tidak hanya manusia muslim saja, sesama manusia dan juga alam semesta, karena Islam diturunkan untuk rahmatan lil alamin. Nah, kemudian bagaimana kata fikih? Fikih ini berasal dari al-fiqh, ada bahasa Arabnya, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Nah, kalau asy-syariat tadi jalan menuju sumber air, sekarang al-fiqh adalah pemahaman. Nah, karena itu secara terminologis, menurut ulama Kholab, Abu Wahab al-Kholab, Abu Zahra, dan seterusnya, itu menyebutkan bahwa fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Nah, jadi sesungguhnya fikih ini adalah ilmu alat untuk bagaimana memahami hukum syariat tadi. Hukum syariat tadi kan isinya secara umum adalah universal, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang umum. Kemudian lalu disitulah para ulama berusaha memahami bagaimana dengan dalil yang ada, misalnya dalil tentang sholat, dalil tentang puasa, kemudian lalu diberi rumusan praktisnya agar mudah dipahami dan kemudian diamalkan oleh umat Islam dalam rangka menjalankan syariat Islam. Jadi fikih ini adalah produk para ulama fikih yang tentu memiliki kompetensi sebagai seorang mujtahid untuk merumuskan sesuatu yang sifatnya praktis atau amaliyah dalam menjalankan umum syariat Islam itu sendiri, agar umat Islam yang secara mayoritasnya ini tidak punya kemampuan beristihad, itu bisa lalu merujuk pada hasil istihad tertentu oleh para ulama yang tertentu. Karena itu di Indonesia misalnya sangat dipengaruhi dengan madhab fikihnya Imam Syafi'i dan disebut Syafi'iyah, karena juga dikembangkan oleh para murid dan ulama-ulama penerusnya Imam Syafi'i. Demikian pula misalnya di Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh fikih fikih Imam Ahmad bin Hambal, sebagian fikih Imam Malik, jadi mainstreamnya antara mazhab Hambaliyah dan Malikiyah, yang kemudian kondisi terkini itu dipersempit lagi dengan pemahaman ala ulama-ulama Wahabiyah. Nah, ini kan ada sesuatu yang perkembangan terkini. Jadi tentu yang di Arab Saudi prakteknya sedikit berbeda misalnya dengan yang dilakukan atau dipraktekkan di Mesir dan seterusnya, yang mengikuti misalnya sebagian madhab Malikiyah, dan Mesir ada juga di Mesir madhab Hanafiyah. Nah, ini soal fikih. Jadi ini para ulama mustahid fikih atau faqih atau fuqaha ini membantu umat dalam memahami dan menjalankan hukum syariat Islam agar bisa praktis sesuai dengan konteks ruang waktu masing-masing yang tentu berbeda situasinya yang dihadapi oleh umat Islam di Arab Saudi, di Mesir, di Eropa, di Amerika, dan kemudian termasuk di Indonesia. Dan itu tidak lepas dari dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran maupun dari sunnah Nabi atau hadis Nabi, dan juga dari sirah Nabawiyah. Nah, karena itu kemudian bisa disederhanakan pengertian ini bahwa fikih merupakan satu ilmu yang membahas hukum-hukum syarak, terutama yang bersifat amaliyah dengan mendasarkan diri dari dalil Al-Quran maupun sunnah. Jadi semua ulama
meskipun hasilnya berbeda pendapat, itu tidak lepas dari utamanya yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Saya kira itu terkait dengan penjelasan fikih karena waktunya terbatas. Saya lewatkan satu slide. Sekarang lalu bagaimana hukum Islam? Nah, hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Kata hukum ini bisa diartikan peraturan dan undang-undang yang secara sederhana sebagai sebuah peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam satu masyarakat. Kita kan anggota masyarakat. Sehingga lalu diatur dengan agar hubungan masyarakat secara individu per individu itu lalu menjadi baik. Maka lalu kita bersepakat merumuskan satu norma atau aturan. Nah, ini kemudian dalam hukum itu perlu ada aturan norma yang dibuat dengan cara tertentu sesuai dengan situasi sebuah daerah atau negara dan kemudian ditegakkan oleh penguasa. Nah, ini keywordnya di sini. Ditegakkan oleh penguasa. Jadi untuk hukum itu sangat dominan atau sangat tergantung bagaimana penguasa itu memberikan aspek afirmasi legal formalnya. Dan kemudian cara merumuskannya juga ada keragaman dan sebagainya. Nah, ini ada kaitan nanti bisa memahami bagaimana kok katanya sama-sama negara Islam, tetapi hukum Islam yang ditetapkan di Arab Saudi berbeda dengan yang ada di Pakistan, berbeda dengan yang ada di Iran, dan seterusnya. Nah, ini karena cara berbeda, kemudian juga political will dari setiap penguasa itu juga berbeda-beda. Dan ini sudah ada dilakukan dan mendapatkan fakta historisnya dari masa ke masa sejak zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian Daulah dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah, kemudian juga Abbasiyah, sampai yang terakhir itu Daulah Turki Utsmaniyah. Ada keragaman. Nah, kondisi terkini juga ada keragaman. Misalnya di Arab Saudi yang masih menggunakan sistem mamlakiyah kerajaan, tentu lalu sangat berpengaruh bagaimana kemauan sang raja, dan itu tergantung lalu siapa ulama pembisiknya. Maka sekarang karena di Arab Saudi dalam sejarah terkininya adalah dikuasai oleh kelompok-kelompok ulama Wahabi, maka tentu kecenderungannya mainstreamnya adalah seperti itu. Meskipun perkembangan terakhir setelah belajar datang ke Indonesia Raja Salman dan putra mahkotanya Muhammad Salman kemudian sedikit lebih moderat dalam keputusan-keputusannya, dan kemudian ada sedikit pergeseran ulama-ulama yang dijadikan acuan atau dijadikan penasehatnya. Nah, kemudian berikutnya Islam. Jadi kata Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam konteks ini kan syariat Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan dasar dan syariatnya dan juga mendakwakannya kepada manusia setelah mengajak mereka untuk memeluknya. Nah, ini yang dimaksudkan Islam di sini adalah seperti ini. Sehingga ketika bicara hukum Islam disatukan, maka sesungguhnya bisa dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Nah, karena itu sumbernya ajaran Islam, tetapi cara di suatu daerah negara berbeda, dan juga political will dari penguasa itu berbeda-beda, maka kita melihat keragaman hukum Islam yang ditegakkan atau ditetapkan di suatu daerah, contohnya di Aceh dengan konunnya, dengan negara Mamlaki Arab Saudi, kemudian Iran, negara Islam, Republik Islam Iran, yang dengan konsep imamahnya, negara Republik Islam Pakistan, dan sehingga menjadi beragam. Nah, saya kira itu hubungan tiga kata ini, saya kira ini saya lewatkan karena tadi sudah dipahami secara esensinya.
Nah, kemudian berikutnya, tujuannya apa hukum Islam? Hukum Islam memiliki tujuan umum, yaitu tercapainya kebahagiaan dan kemaslahan hidup manusia di dunia dan akhirat, secara rohani maupun jasmani, baik secara individual maupun sosial. Nah, ini tujuan hukum Islam diberikan untuk kita agar kita bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini kan seperti itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini implementasi atau tujuan umum dari agama Islam atau hukum Islam itu sendiri. Dan kebahagiaan itu sifatnya jasmania maupun rohania, baik kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat sosial umat Islam ini. Nah, tetapi di samping itu, biar memudahkan lalu para ulama bagaimana merumuskan tujuan khususnya, biar bisa ada indikator yang jelas. Salah satunya adalah yang sangat terkenal sekali, yaitu Abu Ishaq Asy-Syatibi yang wafat tahun 1388, yang kemudian dikenal dengan beliau menyebutnya maqasid al-khamsah, tujuan yang 5. Nah, ini tujuan khusus dari hukum Islam. Apa tujuan yang 5? Pertama, memelihara agama, hifdzuddin. Nah, jadi pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Kenapa? Karena kita perlu berpedoman dalam hidup ini, dan Islam menjadi pedoman bagi kita agar kita tidak rusak dari sisi akidah, syariat maupun akhlak kita. Nah, ini tujuan yang pertama dan utama. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya secara khusus adalah hukum Islam itu untuk memelihara jiwa, hifdzun nafsi. Kenapa? Karena manusia memiliki hak hidup dan untuk mempertahankan hidupnya. Karena itu hukum Islam ini ada yang kemudian mengarahkan kita menetapkan bahwa kita tidak boleh sembarang membunuh makhluk hidup yang lain, apalagi manusia, karena itu merampas jiwa seseorang dan itu dilarang. Bahkan di dalam surat Al-Isra misalnya ayat 33, di situ Allah sangat mengecam dan melarang pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, karena bisa menghilangkan jiwa manusia. Itu kemudian ditafsirkan seperti menghilangkan oleh para ulama mufasir, menghilangkan seluruh nyawa makhluk alam semesta ini. Nah, karena itu lalu ditetapkan sebagai dosa besar. Berikutnya yang ketiga, memelihara akal, hifdzul akli. Kenapa? Karena manusia bisa menjadi khalifatullah sekaligus juga hamba Allah. Ya, salah satu faktor utamanya adalah karena diberi akal sehat. Yang ini tidak diberikan pada makhluk yang taat sekalipun seperti malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, ataupun makhluk yang sangat agresif seperti iblis dan kawan-kawannya. Itu hanya diberikan untuk manusia. Karena itu ini perlu dipelihara, dan agama Islam, hukum Islam menetapkan beberapa aturan yang melindungi akal sehat kita, sehingga lalu misalnya salah satu contohnya surat Al-Maidah ayat 30 Al-Qur'an, atau Allah melalui ayat ini melarang orang mengkonsumsi khamr apapun bentuknya, itu sesuatu yang memabukkan. Kenapa? Akan menghilangkan akal sehat. Kalau orang sudah akal sehatnya hilang, maka sesuatu yang tidak logis kemudian dilakukan. Ada ayah membunuh anak, anak membunuh ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kan karena kehilangan akal sehat karena mengkonsumsi semacam khamr ini. Kalau sekarang banyak ragamnya, bisa jenis-jenis narkoba dan seterusnya. Jadi karena itu diharamkan dalam Islam, karena tujuannya untuk memelihara akal sehat kita. Keempat, memelihara keturunan, hifdzun nasl. Karena itu umat Islam didorong untuk menjalankan syariat atau hukum Islam yang terkait dengan membangun keluarga sakinah melalui pernikahan yang sah, dan kemudian juga didorong memiliki memelihara proses reproduksi, ya, agar nanti ada keturunan lebih lanjut untuk meneruskan dakwah Islamnya kepada generasi yang selanjutnya, dan terus
Karena itu Islam mensahkan pernikahan yang esensinya adalah lalu bagaimana kemudian agar bisa memiliki keturunan lebih lanjut agar umat Islam tidak selesai generasinya pada masa tertentu. Nah, ini tujuan khusus asar. Nah, kemudian yang kelima, tujuan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, karena itu kita dalam ajaran Islam dilarang. Nah, kemudian juga kita didorong punya harta yang berlebihan dengan atau dengan yang sudah memenuhi ketentuan dengan zakat, mal, bersedekah, infak dan sebagainya agar harta kita ini bisa juga dirasakan oleh orang lain yang membutuhkannya. Nah, ini bentuk hifdzul mal atau pemeliharaan harta. Nah, berikutnya sekarang langsung ke sumber hukum Islam karena di dalam syariat Islam, kemudian hukum Islam, fikih Islam dan sebagainya harus bersumber pada sumber yang jelas dan kemudian lalu dalam struktur sumber hukum Islam para ulama memiliki konsep hierarkis seperti ini. Pertama adalah berupa Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama, kemudian yang kedua adalah sumber utama, yang kedua adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad. Dan kemudian lalu ada sumber hukum lain sebagai pendukungnya, karena semua hal tidak bisa direspon kalau kita membacanya secara letterlek pada Al-Quran maupun sunnah Nabi saja. Bukan berarti dipahami itu kitabnya sudah tidak atau sudah kudet atau kadaluarsa, tidak. Karena kegagalan kita saja dalam mendudukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah Nabi jangan dipahami bahwa sebagai sebuah kitab yang sangat manual book yang detail, tidak, tetapi berisi sesuatu yang prinsip yang universal, bahwa ada kasus-kasus khusus ya itu sebagai bagian ibroh ibaratnya. Tapi sesungguhnya ada pesan-pesan atau ajaran-ajaran prinsipal dan universal yang tidak pernah lekang ruang dan waktu, dan itulah pentingnya istihad oleh para ulama mujtahid dengan menggunakan ra'yu maupun metode-metode istihad yang lain agar hukum Islam terus berkembang dan mampu menjawab perkembangan zaman, ruang, dan waktu. Umat Islam tidak lepas dari tetap bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, inilah kemudian pentingnya sumber hukum Islam yang ketiga yang berupa istihad ini. Jadi kalau kita menolak istihad, maka saya punya keyakinan Islam akan ditinggalkan orang karena umat Islam gagal mendudukan Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan tempat yang mulianya. Nah, karena cara berpikir kita yang sempit. Misalnya. Karena itu istihad dalam konteks Islam selalu terbuka sampai kapanpun. Meskipun dengan juga metodenya yang nanti juga berkembang. Kalau dulu segala persoalan bisa diselesaikan oleh para ulama mujtahid yang paham tentang buku fikih syariat Islam saja. Kalau sekarang tidak. Menjelaskan tentang masalah COVID-19 itu membutuhkan Anda, para ahli medis, para dokter dan sebagainya, para peneliti biologi tentang virus dan sebagainya. Dan itu kemudian para ulama sebelum menetapkan hukum tentang COVID-19 ya wajib meminta pendapat penjelasan dari para ahli. Para ahli ini kemudian lalu dialogkan dengan apa yang dipahami dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi, baru istimbatul hukmi, menetapkan hukum. Kira-kira seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah penjelasan saja Al-Quran itu apa dan seterusnya dalam sebagai sumber hukum Islam yang saya singkat saja bahwa ternyata di dalam Al-Quran ayat Al-Quran itu bisa dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya qat'i. Jadi prinsipil definitif sudah jelas
muhkamat. Jadi tidak membutuhkan lagi bagaimana penafsirannya atau interpretasinya karena sudah tegas. Tapi di samping itu ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih umum, general, dhonni. Jadi ini membutuhkan interpretasi penafsiran. Nah, disitulah para ulama-ulama mufassir kemudian memiliki kontribusi bagaimana memahami ayat-ayat yang dhonni ini, kemudian lalu ini hasilnya dirujuk oleh para ulama fikih tadi untuk menetapkan satu pendapat dan seterusnya, lalu dibandingkan dengan hadis Nabi. Dan kemudian bagaimana juga memahami pesan moral dari ayat-ayat yang qot'inya ini. Nah, kira-kira seperti itu hubungannya, pendudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ya, saya lewatkan saja videonya. Kemudian berikutnya tentang hadis atau sunnah Nabi. Nah, hadis sunnah Nabi sebagai sumber hukum utama yang kedua kita pahami seperti ini. Sunnah mengandung arti sawaro, mencipta, dan asyura, perilaku kehidupan. Nah, selain itu juga sunnah berarti cara atau kebiasaan hidup atau custom atau habitual action. Dengan demikian sunnah dimaksudkan adalah tingkah laku yang merupakan teladan, baik berupa fi'liyan, suatu perbuatan Nabi, qauliyah atau ucapan Nabi, maupun sukutiyah atau diam atau afirmasi dari Rasulullah. Jadi Rasulullah misalnya dalam sebuah hadis itu sering digambarkan beberapa kasus tidak melakukan atau tidak mengucapkan sendiri, tetapi menyaksikan para sahabat, misalnya Umar mengatakan seperti ini, atau Sayyidina Ali berbuat seperti ini, atau Siti Aisyah istrinya melakukan ini, tadi Rasul mendiamkan saja. Nah, ini dipahami oleh para ulama hadis itu tanda sebagai persetujuan Rasulullah. Kalau Rasul tidak setuju, maka Rasul akan mengatakan penolakannya dan seterusnya. Nah, ini dipahami juga sebagai bagian dari sunnah. Jadi meskipun perbuatan atau ucapan itu tidak dilakukan sendiri oleh Rasulullah, tetapi oleh para sahabat atau para istrinya, dan Rasulullah kemudian mendiamkannya, itu juga diambil sebagai bagian dari sunnah. Nah, kira-kira seperti itu. Karena itu dalam beberapa hadis, hal ini sangat tergambar. Tidak semua dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah sendiri. Saya kira itu. Dan kemudian ada pandangan atau pemahaman yang lebih luas lagi dari seorang tokoh bernama Fazlur Rahman, intelektual Muslim Pakistan, terhadap konsep sunnah ini yang disebut dengan sunnah normatif. Tetapi juga jangan lupa bahwa ada praktek yang sebenarnya sudah berkembang terlebih dahulu di masyarakat awal Muslim yang sesungguhnya itu merupakan kebiasaan dari orang-orang Arab pra-Islam yang kemudian diafirmasi dari dalam Al-Quran, atau juga melalui kisah-kisah yang atau cerita orang per orang yang sampai kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah kemudian tidak ada penjelasan melarangnya, atau kemudian ada penjelasan bahwa itu boleh dilakukan dengan catatan seperti ini, maka itu juga bisa menjadikan sebagai sunnah yang dalam pengertian tadi. Ini menurut Fazlur Rahman. Saya kira banyak contohnya. Misalnya dulu orang sebelum Rasulullah masa Islam Nabi Muhammad ini, dalam tradisi jahiliyah itu ada praktek haji. Yang dalam konteks jahiliyah itu praktek hajinya di Ka'bah itu berisi berhala-berhala, ada Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya, dan kemudian mereka bertawaf itu dengan bertelanjang diri, bugil. Nah, ini tradisi hajinya tetap diafirmasi oleh Nabi, tetapi kemudian diislamisasi dengan ketika kita atau Ka'bah itu kemudian dikeluarkan berhalanya. Kemudian juga ketika melakukan praktek haji dengan memakai baju tidak telanjang bulat yang kemudian disebut dengan baju ikhram tadi, maka orang disebut yang memakainya muhrim.
berbeda dengan mahram ya. Kalau mahram itu yang tadi sentuhan laki-laki dan perempuan itu maka tidak batal, misalnya suami sama istrinya atau anak sama ibunya dan seterusnya, itu mahram. Tapi kalau bukan muhrim, tapi yang berkembang di tengah masyarakat itu disebut muhrim, bukan mahram. Kalau muhrim itu orang yang sudah memakai baju ihram tadi. Nah ini tadi sedikit saya jelaskan. Nah ini juga praktek-praktek normatif ini diafirmasi di dalam Islam, kemudian sebagai sunnah Nabi ketika Rasulullah tidak menolaknya atau Rasulullah kemudian memberikan penjelasan tertentu seperti tadi harus pakai baju ihram dan kemudian berhalanya dikeluarkan dari Ka'bah di sana. Nah, saya kira nanti ketika mempelajari hadis Nabi, bagian dari sunnah Nabi ini, maka lalu kita akan menemukan berbagai kategori hadis Nabi ya, ada mutawatir, masud, ahad, maudhu dan seterusnya. Ada yang kemudian dari peringkat kualitas kehujannya ada yang sahih, hasan, doif. Yang doif ini yang lemah. Ini ada kontroversi para ulama. Ada yang mengatakan menolak sama sekali, ada yang boleh untuk yang seperti Imam Syafi'i boleh untuk amal-amal yang sifatnya fadilah, nanti membangun keutamaan spiritual kita, maka hadis-hadis dhaif boleh dilakukan. Tapi untuk istinbatul hukmi tidak. Dan ada yang lain-lain banyak, termasuk nanti kita akan ketemu hadis maudhu. Nah, itu hadis palsu yang sebenarnya bukan hadis, tapi dulu memang berkembang saat umat Islam itu mulai ada perpecahan, dipicu dari perpecahan ketika Khalifah Ali berseteru dengan Muawiyah yang didukung oleh Aisyah, maka di situ banyak oleh para pendukungnya masing-masing bermunculan yang kemudian kita kenal sebagai hadis maudhu atau hadis palsu. Maka para ulama kemudian ulama hadis mencoba mentakhrijul hadis sehingga lalu jelas petanya, kalau maudhu buang sama sekali, palsu karena itu. Kalau dhaif masih dipertimbangkan oleh ulama, beberapa boleh digunakan untuk membangun fadhailul amal, amal-amal yang baik, keutamaan spiritualitas dan sebagainya. Tapi ada yang tidak dibolehkan. Untuk hasan dan sahih, apalagi sahih, maka semua sepakat digunakan untuk istinbatul hukum, menetapkan hukum. Nah, kemudian istihad tadi sudah jelas disampaikan definisinya, tapi lalu saya contohkan saja beberapa pendukung ya, landasan hukumnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Proses istihad ini tidak semata-mata itu sebuah karangan para ulama, tidak. Itu sebuah upaya yang menangkap pesan dari Al-Quran maupun hadis agar apa? Agar umat Islam selalu bisa menjalankan Islam secara baik sesuai dengan konteks dan waktunya. Nah, kira-kira seperti itu istihad. Nah, dari hasil istihad ini kemudian kita mengenal orang yang melakukan istihad disebut mustahid, yaitu ulama-ulama yang diberi kemampuan untuk bisa beristihad. Tidak semua ulama dengan syarat yang sangat ketat dan sebagainya. Dia harus hafal Al-Quran, dia harus hafal hadis Nabi sekian ratus ribu dengan matan atau isi teksnya, sekaligus juga dengan silsilah perawinya dan seterusnya. Ini harus hafal. Tidak sekedar hafal 10 hadis saja sudah berani keluar-keluar di YouTube misalnya ceramah dan seterusnya. Nah, tapi ulama mustahid tidak seperti itu. Kemudian juga itu selain syarat akademik juga syarat moralnya. Dia harus orang yang wirai, menjaga prestis diri dan sebagainya. Contoh, meskipun dia hafal Al-Quran, dia ahli hadis dan seterusnya, memenuhi syarat akademiknya, tapi tiba-tiba terdapat dia berbuat misalnya nyolek seorang perempuan, atau dia bersiul menggoda perempuan, atau misalnya makan sambil nongkrong di angkringan dan sebagainya, maka tidak sah lagi menjadi seorang mustahid. Jadi sangat ketat sekali. Dan dalam dunia fikih lalu ada ulama-ulama yang
berhasil merumuskan hasil ijtihadnya. Kemudian kita mengenal yang disebut yang 4 orang ulama yang populer sebagai seorang mujtahid dalam membangun madzhab fikih, yang kemudian kita kenal satu Imam Abu Hanifah, yang kemudian kita kenal menjadi pembangun madzhab Hanifiyah atau Hanafiyah, kemudian Imam Malik sebagai pembangun madzhab Malikiyah, Imam Syafi'i membangun madzhab Syafi'iyah, dan Ahmad bin Hambal sebagai pembangun madhab Hambaliyah. Dan ini mereka sangat menghargai keragaman hasil ijtihad masing-masing dan tetap menghormati. Imam Malik punya murid bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik sebagai gurunya. Imam Malik menghormati Syafi'i sebagai muridnya. Dan meskipun berguru pada dirinya, Imam Syafi'i kemudian memiliki pandangan yang berbeda, kemudian dalam beberapa hal lalu pendapatnya berbeda, dan gurunya menghormati dan tidak melarang, yang lalu terbangunlah madzhab Syafi'iyah. Dan Imam Syafi'i memiliki murid yang bernama Imam bin Ahmad bin Hambal, juga memiliki perbedaan pendapat dan dipersilahkan membangun madzhab. Dan mereka saling menghormati satu dan yang lain. Ini kan sebuah contoh yang sangat bijak dari para ulama-ulama madzhab. Nah, saya kira itu soal ijtihad. Oh ya, ini saya kemukakan di sini ada banyak cara atau metode dalam yang dilakukan oleh para ulama mujtahid dalam berijtihad. Kita sering mengenal atau mendengar ada ijma, ya, kesepakatan umum dari para ulama untuk menetapkan sebuah hukum. Ada qiyas, metodenya dengan analogi. Misalnya tadi, bagaimana hukumnya rokok, bagaimana hukumnya sekarang ada narkoba dan sebagainya. Maka dikiaskan dengan misalnya tadi khamr. Segala sesuatu yang esensinya menghilangkan akal sehat seperti khamr, meskipun tidak disebut di dalam Al-Quran. Ya, kalau dalam Al-Quran menyebutnya innamal khomru, lalu tidak harus cari ayat innaman narkoba, tidak, atau innamas sabu, tidak ada, karena itu kias, analogi. Nah, ini hukumnya sama dengan yang pelarangan atau pengharaman khomer dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Ada ikhtisan, maslahah, musalah, ada istisab, urf, madhab syahabi, syar'un man qoblana. Nah, ikhtisan sesuatu yang paling terbaik mana, maka itu diambil sebagai patokan hukumnya. Maslahah mursalah itu kalau sesuatu yang bisa menciptakan kebaikan umum, maka itu bisa dijadikan acuan. Kemudian istishab juga, istishab sama sesuatu yang membangun pada kebaikan-kebaikan pada diri, pada umat manusia dan sebagainya, maka itu bisa diambil sebagai bagian dari penetapan hukum. Adat istiadat yang berkembang, yang di situ tidak bertentangan secara eksplisit dengan Al-Quran maupun hadis Nabi, maka boleh juga ditetapkan sebagai madhab syahabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat meskipun mereka berbeda-beda antara yang dilakukan Umar bin Khattab, Utsman, Abu Bakar dan sebagainya, maka lalu kita bisa merujuk pada hal tertentu, misalnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pada hal yang lain kemudian kita merujuk pada sahabat Ali. Pada hal yang lain kemudian kita mungkin lebih pas dengan menyesuaikan apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman dan seterusnya. Syar'un man qoblana, syariat bagi umat qoblana sebelum kita, artinya umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, itu juga boleh. Tadi sudah saya contohkan tentang syariat haji, itu juga diadopsi dari syariat umat-umat sebelumnya, yang pada saat Islam datang lalu ada tradisi haji yang jahiliyah. Hajinya tidak digusur, tidak dihapuskan, tetapi lalu diislamisasi. Berikutnya, ya sebentar, ada pesan, waktu tinggal 10 menit. Berarti harus tanya jawab ya. Oke, ini ciri-ciri khusus hukum Islam. Sebentar 5 menit saya singkatkan, merupakan bagian dari sumber
agama Islam, kedua mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan akhlak, tidak lepas dari masalah akidah dan akhlak, juga mempunyai dua istilah kunci, yaitu syariat dan fikih, karena saya jelaskan. Kemudian mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala, itu ciri umumnya. Kemudian yang kelima, memiliki struktur hukum Islam terdiri dari Al-Quran, Sunnah, dan Sirah Nabawiyah, sudah saya jelaskan, dan hasilnya adalah istihad. Kemudian berikutnya terdiri dua bagian utama, yaitu ibadah dan muamalah. Nah, hukum Islam ini ada mengatur soal ibadah, ada yang terkait dengan masalah muamalah. Oke, ibadah muamalah sudah tidak perlu saya jelaskan, karena sudah paham. Saya kira yang paling penting ini poinnya adalah dari tema kita tentang elastisitas hukum Islam. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi merupakan ayat kitab atau sumber yang bersifat prinsip umum, lalu perlu ada metode dan interpretasi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi yang untuk menjawab dinamika perubahan yang ada, maka diperlukan tadi istihad-istihad ulama. Maka nanti kita akan tahu dari sini bahwa ada beberapa ayat yang kemudian diperbandingkan, diinterpretasi dengan hadis dan seterusnya. Maka kemudian lalu para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ini langsung ke misalnya ilustrasi kasus. Sebagai contoh, B menitipkan barang kepada A, diberi amanah. Tolong ya, ini saya mau pergi dulu lah sekitar seminggu. Tolong ini tas saya dijaga ya. Kemudian A meminjam barang pada B. Atau misalnya A meminjam barang pada B. Sewaktu berada di tangan A, barang pinjaman atau titipan tersebut hilang. Nah, orang yang memenuhi syarat kemudian melakukan istihad mengenai apakah perlu mengganti rugi barang yang hilang atau tidak. Maka kemudian muncul berbagai pendapat. Misalnya Imam Hanafi mengatakan bahwa A harus mengganti kerugian yang diderita B sejumlah harga ketika barang itu dibeli karena dia tidak amanah. Menurut Imam Hambali, A harus mengganti barang B sesuai dengan harga sewaktu barang itu hilang di tangannya. Jadi harga terkini, bukan harga pada saat dititipkan. Kemudian sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa A harus membayar kerugian pada B menurut harga yang tertinggal terjadi antara waktu itu dibeli dan dihilangkan A. Jadi ada proses perhitungan faktual dengan pada saat dititipkan dengan saat dihilang. Maka lalu ada kompromi penetapan harganya. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, disinilah berlaku kebijakan hakim dalam beristihad. Nanti silakan mau merujuk pada pendapat mustahid yang mana, Imam Syafi'i kah, Imam Hambali kah, Imam Hakim dan seterusnya. Semua ada dasar hukumnya. Ini salah satu bentuk dalam elastisitas dan fleksibilitas dalam menetapkan hukum Islam, dan itu lalu banyak berada atau produknya dalam penetapan hukum Islam di Indonesia yang kemudian direlevankan dengan perkembangan yang ada di Islam di Indonesia, umat Islam di Indonesia. Contohnya kita sudah punya tentang undang-undang manajemen zakat, infak, dan sedekah, tentang masalah perpajakan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan double burden, beban ganda. Selama ini sebelumnya umat Islam bayar pajak juga, bayar zakat juga. Kalau pajaknya 10%, zakatnya 2,5%, menjadi 12,5%. Kan berat kalau dibandingkan dengan umat yang lain hanya bayar pajak saja. Maka kemudian ini diselesaikan dengan pemetaan undang-undang itu bahwa zakat yang 2,5% sudah dibayarkan umat Islam boleh dikonversi menjadi pengurang dari pajak yang 10% yang harusnya diberikan. Jadi tinggal menambah 7,5%. Nah, tentu lalu ada bukti administratifnya dan juga membayar atau menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang terakreditasi oleh pemerintah. Nah, ini saya kira bentuk contoh yang lain. Contoh yang lain adalah tentang udur sarsi, ketika misalnya sholat yang biasa dilakukan dalam konteks
seperti biasa, tapi ketika dalam perjalanan kita menjadi seorang musafir, maka lalu kita bisa memilih, bahkan kemudian dianjurkan untuk mengkodo dan mengkosornya dan seterusnya. Nah, ini bentuk elastisitas dan fleksibilitas. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan juga agak terburu-buru karena waktunya sangat terbatas. Demikian Mas Ian, Pak Ian, dan juga para mahasiswa. Ada mungkin sekitar 5 menit, barangkali ada yang mau bertanya, mengkonfirmasi, dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu teknisnya bagaimana ini. Oke, silakan nanti saya stop share dulu. Kalau ada yang mau bertanya atau berpendapat dan seterusnya. Tawar, ya. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali. Waktunya tinggal 5 menit. Oke, saya lihat dulu di chat. Mas Ian, bisa toleransi waktu sampai berapa menit nih? Ada 5 menit Bapak, saya ditoleransi 5 menit. Oke, ya sebentar, ini banyak pertanyaan. Sebentar saya cek dulu. Bertanya apakah Syiah termasuk Islam? Ya, betul, bahwa akidahnya teologi berbeda, ya. Jadi tapi mereka tetap seorang Muslim. Kalau Syiah bukan Islam, ini pengaruh Wahabiyah memang, maka Anda akan menjadi menghukumi misalnya para filosof dan para ulama terdahulu, Ibnu Arabi, Ibnu Sina, dan seterusnya, menjadi orang yang kafir dan seterusnya. Nah, saya kira itu dampaknya luar biasa. Jadi ini bagian dari pengaruh agenda besar dari Amerika Serikat yang memang melalui dulu kan kedekatan ke penguasa Arab Saudi yang menjadi bagian dari berada dalam konteks politik globalnya Amerika Serikat, kemudian melalui pendekatan pandangan Wahabiyahnya untuk mengusir Syiah dari ke ruang ruang bersama umat Islam itu, dan itu menjadi sangat berbahaya karena tahu Syiah itu banyak berkembang di Iran, dan Iran menjadi ancaman terbesar Amerika soal nuklir, soal teknologi, dan soal-soal yang lain. Ya, jangan mudah dipecah belah. Oke, berikutnya cara kita sebagai orang awam mengambil hukum untuk kehidupan sehari-hari. Apakah boleh mengikuti ulama zaman sekarang saja? Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antar ulama? Kemudian jika mampu mengambil dari kitab madhab, apakah harus mengikuti satu madhab saja atau boleh mengambil pendapat menurut kita paling kuat? Oke. Kita boleh karena mungkin bacaan kita waktu kita cukup kurang dan sebagainya untuk mendetilkan bagaimana sumber hukum dan bagaimana historisnya dari pendapat para ulama terdahulu. Mengikuti ulama sekarang boleh, tetapi harus dipastikan ulama yang sekarang itu apakah memiliki sumber dari referensi yang dia miliki merujuk pada hasil-hasil ijtihad di masa lalu dengan terpercaya atau tidak. Jadi bukan dalam konteks ulama-ulama yang diciptakan dari media sosial maupun dan sebagainya. Jadi itu yang harus dipastikan, ya. Jadi kalau demikian maka kita disebut mutabi, orang yang berittiba pada tokoh atau ulama yang sekarang, tetapi ittiba tadi berdasar ulama tadi juga mengambil dasar ijtihadnya apakah melalui ulama-ulama mazhab yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Jadi bukan asal main ambil saja, saya kira. Dan untuk konteks sekarang memang sangat jarang ulama-ulama yang kualitasnya menjadi seorang mujtahid. Jadi sekarang itu lebih pada muttabi. Jadi kalau multi level itu mengikuti upline yang ada di atasnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian menyikapi perbedaan ulama, yaitu harus dianggap sebagai ikhtilaful ummati rahmah. Perbedaan di tengah ulama itu sesungguhnya mendapatkan rahmat. Saya mendapatkan pengalaman ketika berhaji. Di Indonesia memakai madhab Syafi'i, bersentuhan laki-laki perempuan batal. Tapi kalau Anda haji pakai madhab Syafi'i,
maka itu tidak bisa berhaji. Karena apa? Baru naik sedikit saja mau tawaf sudah bersentuhan, karena di sana ikhtilat, tidak bisa dibedakan ini jalurnya akhwat, ini ikhwan enggak. Maka kita akan sangat potensial untuk bersentuhan, dan itu kalau batal maka kita sangat sulit untuk mundur karena harus mengikuti alur, dan kemudian juga tempat wudhunya agak jauh, dan kalau terus-terus dilakukan maka mungkin kesempatan untuk bertawafnya menjadi hilang, sa'inya hilang, dan sebagainya. Maka tidak bisa berhaji secara baik. Maka boleh saat seperti itu mengikuti, meskipun kita ini mainstreamnya madhab Syafi'iyah saat itu, lalu talfik namanya, mengikuti pendapat ulama ijtihad yang berbeda soal hukum persentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Misalnya mengikuti madhab Imam Hanafi maupun Maliki misalnya. Saya kira itu. Kemudian kalau boleh mengambil pendapat yang menurut kita paling kuat atau paling masuk akal, boleh. Ya, itu bagian dari proses metode kita beritibak dengan konteks kita masing-masing. Tadi contoh yang diajarkan tentang berhaji, saya kira itu pengambilan sesuatu yang logis dalam konteks kita berhaji. Dan itu bisa diterapkan ke yang lainnya juga. Izin bertanya, apakah berarti kalau sudah waktunya di stop aja Mas, nggak apa-apa ya Mas Ian. Izin bertanya, apakah berarti dalam menjalani syariat selama ada ulama yang dapat memberikan dasar dengan baik, dapat kita ikuti ajarannya, tidak mengikuti saklek terhadap fatwa MUI ya. Oke, saya kira fatwa MUI itu sifatnya moral ya, anjuran moral, dan jangan lupa bahwa fatwa MUI juga berkembang, berbeda, dinamis dari zaman ke zaman. Kemudian yang satu lagi dari soal lokalitas. Fatwa MUI pusat misalnya mengharamkan rokok, tapi tidak bagi fatwa MUI yang sifatnya lokal daerah yang tahu betul bahwa rokok menjadi industri yang sangat esensial dan mempengaruhi kehidupan sosial di sana. Banyak anak yang disekolahkan dari industri rokok, bisa ke UGM bayar UKT karena ayah ibunya bekerja di industri rokok, misalnya yang ada di Kudus dan sebagainya. Lalu fatwa ulama di daerah tidak sesaklek fatwa ulama di pusat, dan itu boleh kita mengambil opsi-opsi pendapat-pendapat yang sudah ditetapkan oleh ulama baik MUI pusat maupun di daerah yang juga sangat beragam. Saya kira jadi itu hanya sifatnya anjuran moral, pilihan moral untuk memilih yang mana. Kemudian berikutnya, menurut hemat Bapak, siapa saja ulama zaman sekarang yang mengikuti syarat tersebut? Nah, ini saya kira saya memang belum sempat melakukan penelitian ya, tapi bagi saya, kalau saya sendiri, saya sudah cukup dengan hasil-hasil istihad yang sudah ditetapkan oleh para ulama mazhab terdahulu, apalagi mazhabul arba'ah, mazhab yang 4 tadi. Sebenarnya banyak mazhab yang lain pada kondisi tertentu, mungkin kita bisa mengikuti mazhab Imam Thawri, kemudian Ibnu Hazm, dan seterusnya. Itu ada dasar masing-masing. Dan bahwa kemudian beberapa isu yang atau persoalan terkini tidak ada atau belum tersampaikan dalam istinbatul hukmi mereka, maka baru kita merujuk pada pendapat ulama terkini yang memang menjawab persoalan terkini, dan saya yakin mereka juga tidak lepas bacaannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan sekaligus pendapat hasil istihad ulama terdahulu yang ada di dalam madhab yang 4 tersebut maupun madhab-madhab yang lain. Dan kemudian tadi saya gambarkan juga mencari dan minta penjelasan dari para ahli di bidang masing-masing soal COVID, dengan dokter, dengan peneliti virus dan seterusnya, lalu menetapkan hukum. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan hilaf. Saya mohon ampunan buat Allah Subhanahu wa taala, dan juga minta maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wallahu